kalau aku udah niat hijrah tapi lingkungan tidak support, harus gimana ya? Apa ganti circle, Ustaz? Ustaz, kenapa sih euforia perayaan tahun baru Islam nggak seramai tahun baru Masehi? Ya memang tanda-tanda akhir zaman kan. Furkan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Furkaner yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah di kesempatan yang berbahagia ini. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kesempatan yang berbahagia pula kita bertemu dalam rangka berdiskusi dengan tema yang mungkin ini menarik dalam tahun-tahun kita sedang lalui, yaitu momentum hijrah sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Di tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah, sahabat Furkaner, kita kehadiran bintang tamu kita, Ustadz kita yang nanti akan bersama kita berdiskusi, berbagi cerita tentang bagaimana sih pandangan Islam, pandangan agama kita tentang momentum memperbaiki diri dalam rangka hijrah ini. Masya Allah. Sebelum saya lanjut, saya akan bacakan profil beliau. Nama beliau Ustadz Khairul Rafiqi LC.MA, kelahiran Banda Aceh 18 Desember 1989, tinggal di Jalan Syah Kuala, Lorong Tuku Raya, Lam Dingin. Nomor HP 0812 60 88 1077. Beliau beraktivitas sebagai ASN Kemenang Aceh Besar. Jenjang pendidikan beliau alumni dari Universitas Om Durman Islamic University Sudan. Masya Allah, luar biasa, tahun 2016. Dan aktivitas keseharian beliau sebagai ustadz, mubalik dan penceramah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Barakallahu fikum. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, sahabat Furkaner, dalam tahun baru ini kita bagaimana sebagai seorang muslim bukan hanya memperingati sebuah angka ya, sokat makna kalender, tetapi bahwa di dalam sejarah yang lalu bahwa ada peristiwa yang agung yang dilalui oleh Rasulullah SAW, di mana peristiwa yang kemudian kita kenal sebagai hijrah ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa, baik perjalanan fisik maupun perjalanan spiritual yang tentunya ini sangat besar pengaruhnya bagi umat Islam. Ustadz, sebelum kita lanjut lebih jauh, kami ingin tanyain ke Ustadz nih. Ustadz, menurut Ustadz, apa sih makna hijrah atau momentum hijrah ini? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Furkaners yang dirahmati Allah, hijrah memang berasal dari bahasa Arab. Hajara yahjuru. Artinya banyak maknanya. Kalau kita lihat dari awal, pengertian hijrah yang dimaksudkan adalah memang kalau dulu makna hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah yang seperti itu sudah selesai. Jadi la hijrata ba'dal fath, kata Rasulullah. Perjalanan. Betul, perjalanan. Itu secara fisik. Tapi kalau kita maknai, rupanya makna hijrah itu bukan hanya secara fisik. Karena hijrah yang seperti itu sudah selesai. Ini sekarang hijrah yaitu bagaimana kita bisa berpindah dari yang sebelumnya misalnya kurang baik menjadi lebih baik. Dari sebelumnya masih malas, sekarang udah rajin. Dari sebelumnya ya kurang perhatian dengan orang-orang, sekarang perhatian. Pindah, meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang baik. Seperti itu. Sahabat Furkaner, rupanya makna hijrah luar biasa ya. Luas betul makna hijrah ini. Apa istimewanya sih bagi kita seorang muslim, hijrah ini dalam kehidupan kita sekarang, apa sih istimewanya? Ya, memang momen hijrah ini momen sangat penting. Bahkan ditetapkannya oleh Sayyidina Umar tentang tahun Hijriah ini merupakan kemuliaan besar, karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Karena memang semua ukuran dalam agama itu biasanya hitungannya Hijriah. Misalnya seseorang balik misalnya 15 tahun. 15 tahun ini standarnya ya standar Hijriah. Kemudian seseorang misalnya ada pingin bayar zakat, haul 1 tahun. Haul 1 tahun ini ya
patokannya ya hijriah juga. Ya. Nanti misalnya ada masalah suami istri bercerai, misalnya ada masa iddah 4 bulan 10 hari misalnya. Itu patokannya juga 4 bulan mana? 4 bulan hijriah. Puasa Ramadan hijriah. Haji yang kemarin baru aja hijriah juga. Jangan sampai generasi kita nanti setelah ini nggak kenal lagi dengan hijriah, nggak kenal lagi dengan bulan-bulan hijrah nih. Sehingga nanti ada timbul pertanyaan-pertanyaan gini, Ustadz, kalau seandainya nanti hajinya bentrok sama puasa Ramadan, mana yang didahulukan? Kok bisa bentrok ya? Ya, jadi ini kan pertanyaan yang timbul gara-gara nggak paham. Iya, betul. Karena kadang-kadang nanti 17 Agustus masuknya di bulan Ramadan misalnya. Nanti ada momen-momen beradu. Ini ada pikiran kalau seandainya puasa Ramadan beradu dengan haji. Ini kan salah satu sebabnya gara-gara nggak kenal dengan ya tahun yang merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, karunia besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita teringat momen-momen di dalam agama kita. Apalagi bentar lagi Asyura nih. Itu juga di hijriah. Seperti itu. Berarti ada perbedaan penanggalan dalam kalender hijriah dengan Masehi, sehingga itu berdampak dengan aktivitas kita sebagai muslim. Karena memang kalau kita lihat dari perbedaan harinya kan, kalau di Masehi 365 atau 366. Sedangkan kalau di Hijriyah ya 354 atau 355 hari. Dari perbedaan inilah itu kalau memang dalam setahun mungkin sedikit, tapi kalau diakumulasikan, orang udah balik misalnya 15 tahun, tapi dia bilang saya belum balik, Juni nanti saya 15 tahun. Tiba-tiba dalam bulan itu dia ninggalin misalnya puasa, sholat. Ini kan bukan perkara kecil, perkara besar. Makanya momen hijrah ini atau tahun baru kita ini betul-betul harus dikenalkan lagi. Masya Allah. Kalau orang luar kan kalau masuk ke dalam tahun baru mereka senangnya luar biasa. Cina misalnya, mereka punya tahun baru sendiri. Itu momen masuk tahun baru itu betul-betul dinanti-nantikan. Kebanggaan besar bagi mereka. Betul. Dibuat acara besar. Orang-orang barat misalnya dengan tahun baru Masehinya, itu semuanya menunggu detik 0000. Meriah gitu ya. Betul-betul. Nggak ada yang tunda perayaannya. Alah, jangan buat hari inilah, minggu depan aja kita buat. Nggak ada. Semuanya momen tersebut. Tapi kadang-kadang kita sebagai seorang muslim ini lupa dengan identitas kita. Masya Allah. Ini mau masuk tahun baru hijriyah, ya sebagai wujud syukur kepada Allah. Kadang-kadang udah masuk momen, alah jangan kita buat malam nih lah, minggu depan aja, waktu libur kita buat. Kalau orang lain betul-betul nunggu momen nih. Betul. Itu ya bukan sebagai euforia saja, tapi memang untuk memberikan kesan makna kepada kawan-kawan, kepada sebagai syiar lah kepada kaum muslimin. Masya seperti itu. Berarti luar biasa sahabat Full Corner, bahwa bagi muslim perlu memahami aktivitasnya itu dalam kalender hijriah. Nah, tadi Ustaz menyebutkan bahwa orang Cina punya kalender sendiri, orang Barat punya kalender sendiri, dan mereka merayakannya. Nah, kalau dalam pandangan Islam, bagaimana kita seharusnya merayakan tahun baru hijriah ini? Jadi para ulama, orang-orang terdahulu kita daripada orang-orang soleh, itu betul-betul memanfaatkan momen masuk tahun ini dengan banyak-banyak muhasabah. Makanya kalau kita lihat evaluasi diri, karena memang setiap muslim ini seharusnya harus selalu mengevaluasi diri. Itu pesan Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hisab dulu diri kalian, evaluasi diri kalian, sebelum nanti yang mengevaluasi adalah Allah. Itu kalau dievaluasi sama Allah, Masya Allah, gak selamat kita. Wazinuha, kata Sayyidina Umar, coba timbang-timbang lagi amalan-amalan yang pernah kalian kerjakan, qabla an tuzanu, sebelum nanti yang nimbang adalah di hari kiamat, Allah yang nimbang. Jadi kalau kita lihat, tahun ini saya banyak buruknya, berarti banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak istighfar. Kalau seandainya tahun yang lalu ini saya banyak melakukan kebaikan, jangan senang dulu, cek dulu, mungkin kebaikan itu bukan karena Allah, musibah lagi. Maka momen sebagai muhasabah. Dan memang muhasabah ini sangat penting. Makanya kalau kita lihat di dalam doa-doa akhir tahun, doa awal tahun yang banyak tersebar, memang isinya doa akhir tahun itu 2. Yang pertama, minta agar kesalahan kita diampuni sama Allah, berbagai macam redaksi doanya. Ataupun yang kedua, meminta
agar semua amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan tuh diterima sama Allah. Karena rugi betul kalau udah capek ibadah nggak diterima. Jadi itu isi daripada doa akhir tahun. Awal tahun apa isinya? Isinya biasanya dalam berbagai macam redaksi doanya itu yaitu minta agar Allah membimbing kita. Karena memang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari kemudian, di hari ke depan kita nggak pernah tahu. Kalau kita dapat bimbingan itu nikmat. Dapat mentor baik nikmat. Dapat misalnya kita dalam buat skripsi pembimbing yang baik itu nikmat betul. Apalagi dalam hidup yang kadang-kadang kita nggak tahu mana yang betul, mana yang salah. Kita kira betul, rupanya salah. Kita punya pembimbing, minta dibimbing oleh Allah, Masya Allah itu nikmat betul. Masya Allah, luar biasa. Berarti yang pertama kita sebagai muslim tadi melakukan muhasabah, evaluasi ya dari capaian amal-amalan yang kita lalui di bulan Ramadan, di bulan selama 12 bulan di bulan Hijriah itu. Baik, Ustaz, ini tahun baru Hijriah. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi penamaan tahun baru ini, atau ya hitungan bulannya bagaimana dan sebagainya, Ustaz? Ya, memang perkara waktu itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena memang waktu ini yang membatasi kita semuanya. Maka kita sebagai orang muslim pun harus betul-betul kenal dengan waktu. Jadi seiring berkembangnya Islam, berjalannya Islam, ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, ada peristiwa menarik yang membuat beliau radhiyallahu an itu berpikir tentang penanggalan ini. Penanggalan dalam tahun Hijriah. Betul. Ada di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Kamil fit Tarikh. Itu disebutkan bagaimana apa sebab Sayyidina Umar sampai berpikir penanggalan Islam. Jadi disebutkan, jadi dulu ada gubernurnya Sayyidina Umar, Abu Musa al-Asy'ari. Itu beliau mendapatkan surat-surat daripada Sayyidina Umar. Tapi di surat tersebut nggak ada tanggalnya. Nggak ada tanggal, nggak ada harinya, nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun. Jadi kadang-kadang nggak tahu mana yang lebih dulu, mana yang paling terakhir. Jadi nggak tahu. Akhirnya beliau mengirim surat kepada Sayyidina Umar. Ini surat-surat yang sampai kami mendapati nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahunnya. Sehingga kan kita bingung. Misalnya ada perintah. Yang mana duluan? Mana duluan nih? Atau ada larangan, atau perintah tersebut dibatalkan dengan sesuatu. Ini mana yang duluan? Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua juga ada, yaitu daripada Maimun bin Mahran. Jadi beliau punya perselisihan tentang akad jatuhnya itu di bulan Sya'ban. Ketika dilaporkan kepada Sayyidina Umar bingung, ini bulan Sya'ban kapan? Akad perjanjian tertentu ini selesainya Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun depan atau yang belakang. Jadi kan bingung. Sehingga ini dalam jual beli, dalam akad, dalam semua permasalahan pasti harus tahu waktunya. Kita pun kalau jumpa kawan tentu kita tanya juga waktu, kapan, jam berapa. Betul. Jadi karena memang permasalahan inilah Sayyidina Umar baru mengajak para sahabat-sahabat yang lain untuk berkumpul berdiskusi. Ini apa yang akan kita lakukan nih? Akhirnya banyak pendapat. Ada yang mengatakan, kita buat saja dari Rasulullah lahir. Ada pendapat bilang enggak, dari Rasulullah wafat. Kita mulai aja dari Rasulullah diutus menjadi nabi. Ada yang buat macam-macam. Akhirnya ide sahabat. Ada usul dari sahabat Sayyidina Ali, enggak, kita ambil daripada hijrahnya Nabi. Padahal kalau kita lihat nih sejarah hijrahnya Nabi hijrahnya masuk ke Madinahnya bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa dinamakan Muharram di awal ini diambil bulan Muharram? Karena memang semangat hijrahnya bukan ketika itu, tapi jauh sebelum Rasulullah sampai ke Madinah. Di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal baru masuk ke Madinah. Berarti 2 bulan Nabi sudah punya strategi. Jadi sehingga bulan Muharram ini dicetuslah memang sebagai awal bulan daripada penanggalan Hijriah, penanggalan kita. Seperti itu. Sahabat Furqaners, kita sudah mendalami latar belakang penamaan Hijriah dan subhanallah. Luar biasa Ustaz, dan kita tadi mendapatkan beberapa clue dan juga insight baru tentang makna-makna dan peristiwa sejarah Hijriah ini.
Nah, Ustaz, tadi Ustaz juga telah menyinggung bahwa salah satu bentuk kita sebagai muslim mengisi hijrah ini adalah dengan muhasabah. Nah, seberapa penting kita perlu muhasabah dalam tahun hijrah ini? Misalnya apakah hanya amalan, apakah mungkin hanya capaian, ataukah mungkin ada yang lebih khusus bagi mungkin pemuda atau mungkin orang tua atau anak-anak dan sebagainya, Ustaz? Ya, memang dalam muhasabah ini, tujuan daripada muhasabah adalah untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Ya, semua kita patut untuk memperbaiki diri. Seorang muslim itu nggak akan pernah ridha dengan sesuatu yang memang buruk. Dia selalu berubah kepada yang lebih baik. Jadi indikatornya dari buruk ke baik. Betul. Ya, siapapun dia seperti itu ya. Bahkan dalam Al-Qur'an pun disebutkan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Coba kalian perhatikan apa yang telah kalian memang simpan, kalian betul-betul udah kumpulkan untuk hari kemudian. Tentu kan kalau masih sedikit kita nggak pernah ridho. Kita pingin banyak. Jangan untuk planningnya, muhasabahnya, atau kita rapatnya cuma untuk perkara kenapa ini pemasukan kita kurang terus. Itu saja. Bisnis, ya. Betul. Tapi ini perlu bagaimana kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Orang tua mungkin muhasabah, ini saya didik anak betul nggak nih? Sehingga berpikir untuk menjadi lebih baik. Yang remaja juga sama. Jadi Allah betul-betul hidupkan kita ini bukan untuk hanya melampiaskan syahwat dan nafsu, enggak. Kita betul-betul harus memikir bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Maka momen hijrah itu pelajaran penting yang kita ambil. Gitu. Luar biasa sahabat Four Corners, bahwa makna evaluasi itu ada indikatornya ya. Betul. Ada capaian apa yang akan kita dapatkan, dan indikatornya ya sederhana. Dulu buruk, sekarang kita jadi perbaiki lebih baik. Kalau mungkin dulu baik, sekarang kita lebih baik lagi. Masya Allah. Nah, tadi ada cerita tentang peristiwa hijrah saat dari segi latar belakang aktivitas. Nah, sekarang makna hijrah dalam kehidupan umat Islam ya seperti apa lebih tepatnya di zaman kita ini, Ya, memang ada sesuatu yang memang tetap nggak pernah berubah. Ya. Dia itu jadi dari buruk menjadi baik. Tapi memang berkembang zaman ini selalu berkembang. Betul. Jadi bagaimana? Jadi kita betul-betul harus hidup di zaman kita sekarang, tapi tetap poinnya berubah dari buruk menjadi baik itu harus ada. Misal kita sekarang hidup di zaman digital. Semuanya ada sosial media, semuanya, bahkan kadang-kadang kita berinteraksi nggak berjumpa lagi sama orang-orang. Kan kayak kita Instagram, yang kita lakukan sekarang ini. Kita duduk berdua, tapi di belakang layar ada sahabat itu kita yang banyak betul sahabat kita ya, di layar kaca. Betul. Jadi kita harus betul-betul sadar juga. Jangan hanya kita tahu sesuatu yang masa lalu saja. Sekarang pun kita harus betul-betul tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak. Khususnya untuk para remaja. Kita lihat, karena banyak di zaman sekarang, kalau kita lihat ada yang misalnya konten-konten negatif, maka kita harus betul-betul tahu, sadar diri betul. Jangan sampai kita selalu tenggelam dalam perkara tersebut. Harus hijrah. Hijrah dari menggunakan konten yang buruk kepada yang baik. Kita pun yang yang mengkonsumsinya juga gitu. Yang kan biasanya kita suka nonton yang nggak baik, jadi sekarang alih ya. Betul, beralih semuanya dengan hijrah. Seperti itu. Jadi harus ada komitmen ya dalam keseharian kita ya. Karena nggak mungkin orang berhijrah tanpa komitmen, nggak mungkin. Kalau nggak berhijrah tanpa komitmen ya seperti ikut-ikutan, yang nantinya ya balik lagi seperti biasa. Gitu. Baik, nah sahabat Four Corners ya, luar biasa kita mencoba lagi mendalami makna hijrah secara lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ustadz, dalam hal anak muda ini kira-kira kata mungkin ya kan ada yang baru balik atau masih remaja atau seperti apa ya, secara kebutuhan bagi mereka apa yang mungkin penting untuk ya di dalam momentum hijrah ini mereka bersikap atau memilih seperti apa dalam kesehariannya? Ya, memang untuk berubah itu memang perlu keyakinan yang kuat untuk berubah ya. Dari kebiasaan yang buruk untuk menjadi kebiasaan yang baik itu memang perlu effort yang kuat.
Usaha yang betul, kuat, perlu ya. usaha yang kuat. Jadi bagaimana kita harus tahu dulu kita diciptakan oleh Allah di sini, semuanya kita itu bukan dengan asal-asalan. Kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Begitu juga dengan anak-anak muda sekarang. Kalau cuman Allah kapan mau kerja saya kerja, kalau nggak mau kerja saya nggak mau kerja, cuman ikut-ikut itu saja, maka itu bukan untuk itu kita diciptakan. Kita diberikan akal untuk betul-betul bisa mengontrol semua daripada kegiatan kita. Dan setiap perbuatan kita pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana anak muda di zaman sekarang nih untuk hijrah? Memang yang pertama kita harus tahu kemampuan diri kita. Hijrah ini enggak langsung sekaligus totalitas langsung, enggak. Kita harus tahu kemampuan kita cicil sedikit-sedikit. Yang dulunya misalnya belum sholat, sekarang target jangan tinggalkan sholat. Yang sudah sholat hijrah, kalau dulu masih sendiri, sekarang berjamaah ke masjid, bisa ke masjid, yang penting jamaah dulu. Setelah dapat jamaah, dulu belum di masjid jamaahnya misalnya, sekarang pindah ke masjid. Kemudian dulu belum pernah belajar, belum pernah ngaji, ini mulai belajar sikit-sikit. Karena takutnya kalau langsung semuanya itu berat sehingga ujung-ujungnya ditinggalkan. Karena memang jiwa kita ini untuk melaksanakan yang berat itu pelan-pelan, susah, ya. Harus pelan-pelan. Kita lihat aja, kita flashback kemarin ketika di bulan Ramadan. Semua kayak kita mau amalkan itu. Betul. Jadi kalau sebelumnya nggak pernah baca Quran, hari pertama 3 juz dia baca. Itu Masya besoknya Allah. Stop, istirahat. Masih ada stop kemarin. Hari pertama sedekahnya banyak. Hari kedua, nggak sanggup. Nggak ada lagi duit misalnya kan. Hari pertama cari mana masjid yang 1 juz. Dulu belum pernah dia. Itu cari, besok diajak lagi, saya yakin nggak mau. Karena langsung naik kepada level dia tertinggi. Belum sanggup sebenarnya. Betul. Bahkan kalau kita cek di dalam kitab-kitab kita, itu ada bab tentang al-iktisad fil ibadah. Yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, bukan meremeh-remehkan, bukan merendah-rendahkan, tapi kita betul-betul tahu bagaimana keadaan diri kita ketika kita ingin melakukan ibadah tersebut. Jadi ya sesuai dengan kemampuan dulu. Kalau bisa istiqomah, pasti Allah berikan kenikmatan untuk nambah-nambah lagi. Betul. Nah, baik, satu lagi Ustaz. Saya teringat ada mungkin adogium di kalangan anak muda kan, masa muda hidup suka-suka, tua kaya raya, waktu meninggal masuk surga. Itu gimana? Saya kira kalau ada kalimat-kalimat seperti itu boleh nggak, atau mungkin ada sesuatu yang perlu kita sampaikan ini ke kalangan muda kalau ada yang punya kayak gitu. Muda foya-foya, kan? Kemudian ketika tua kaya raya kan? Kemudian meninggal masuk surga. Masya Allah. Ini kan mimpi indahnya. Kalau memang ya kan? Ada orang yang diberikan takdir seperti itu, nikmat betul. Nikmat betul. Ya, foya-foya di sini maknanya apa? Mungkin makna foya-foya di sini adalah menikmati hasil betul-betul usaha dia, menikmati. Ada loh orang yang hidup di dunia ini dijadikan nikmatnya dalam taat. Ada. Jadi memahami sebuah nikmat itu dengan konteks lain. Jadi ini foya-foya di sini misalnya foya-foya waktunya untuk sedekah, foya-foya waktunya untuk apa? Karena ada orang yang memang dijadikan nikmatnya dalam taat. Ada. Kalau udah baca Quran lupa waktu dia. Masya Allah, dia habiskan waktu untuk taat sama Allah. Nikmat betul. Lagi baca Quran tuh lupa semuanya. Kayak ada zaman sekarang orang nikmatnya ketika nonton. Nikmatnya ketika main. Habis waktu. Ini ada orang yang memang dijadikan nikmatnya dalam taat. Masya Allah. Ketika masih muda nikmatnya. Saya teringat kisahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika umur beliau itu masih di bawah 10 tahun. Beliau apa yang terjadi? Dipaksa sama kawannya untuk main. 10 nangis tahun beliau. Itu belum genap 10 tahun. Nangis beliau, lari. Ketika lari duduk, apa yang beliau lakukan ketika dipaksa main bola? Ketika dipaksa main, beliau nangis, lari, kemudian duduk baca Quran. Masya Allah. Dilihat sama Syekh Yasin Al-Marakash. Ini kok ada anak dipaksa main, menangis, nggak suka main, malah pelampiasannya ke Quran. Baca Quran. Ya Allah. Ini kan dijadikan nikmatnya dalam taat.
Ada orang dijadikan nikmat dalam maksiat. Iya. Nah, ini kalau muda foya-foya, kemudian tua kaya raya, masuk surga memang bisa masuk surga. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman bisa masuk surga. Nah, tapi kan nggak tahu apa transit dulu atau enggak, kan kita nggak pernah tahu nih. Ya, jadi ya beruntung kalau memang seperti yang Ustadz bilang tadi, ya, kecil. Jadi itu. sahabat Fourcorners itu mungkin ya bisa dimodifikasi kembali ya kalimat-kalimat tadi. Baik Ustadz, kita lanjut Ustadz dalam diskusi kita selanjutnya. Nah, fenomena anak-anak muda yang apa istilahnya FOMO ya. Lalu bagaimana biar kita terhindar dari ya hal-hal semacam itu Ustaz? Ya, memang fenomena hijrah kadang-kadang ketika melihat orang lain hijrah ini sebagai tren, sehingga orang ikut-ikutan. Nah, seakan-akan kalau dia sudah seperti itu sudah baik, tapi sebenarnya mentalnya belum siap. Itu bisa asumsi dia aja. Betul, bisa memberikan dampak negatif yang lebih besar. Jadi hijrah itu bagaimana? Jangan ikut-ikutan saja, jangan FOMO-FOMOan saja sama orang. Yang pertama harus didasari dengan keyakinan. Orang pakai jubah, saya juga pakai jubah lah. Orang pakai peci, saya juga pakai peci lah. Orang kayak gini, saya juga kayak gini lah. Itu kalau memang cuman ikut-ikutan, itu biasanya nggak bertahan lama. Jadi kalau mau hijrah, yang pertama harus dengan kesadaran, harus dengan keyakinan. Sekuat keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang diyakininya tersebut, maka makin lama bertahannya. Kalau nggak yakin ya nggak lama bertahan. Kemudian kalau udah mau hijrah, bukan ikut-ikutan, betul-betul bisa istiqamah. Bagaimana cara yang kedua? Yang kedua memang kita kan ya manusia kan makhluk sosial. Kita harus punya juga lingkungan yang baik. Kita harus punya juga kawan-kawan yang baik. Jadi ya memilih lingkungan betul, yang sesuai ya. Kita pingin bisa baca Quran. Ya setidaknya kita punya kawan-kawan yang mengingatkan kita baca Quran. Kayak di dunia sosial media juga, kalau kita suka masak, itu semua akun masak diikuti semuanya. Rekomendasi semuanya. Kalau suka ini semuanya pemain bola, gimana cara ini, semuanya diikuti, dilihat video-videonya, sehingga terinspirasi kita. Begitu juga dengan berubah dari buruk ke baik, kita cari yang baik-baik. Lingkungan kita, kawan kita, sosial media kita, sehingga kita terpengaruh. Udah yakin punya lingkungan yang baik, yang ketiga minta sama Allah supaya betul-betul dimudahkan untuk taat. Baik, nah selanjutnya kalau sekiranya ada yang gagal gimana Ustaz? Saya udah coba hijrah tapi misalnya belum juga. Memang ya kalau gagal coba lagi. Nggak ada istilahnya berhenti. Sampai kapan Ustaz supaya kita bisa sampai wafat? Masya Allah. Apa kata Quran? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita disuruh sembah Tuhan, sembah Allah, beribadah, melakukan ketaatan, kebaikan, bukan sampai kita tua saja, bukan sampai kita dewasa saja, tapi hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan. Ini yakin ini jangan salah diartikan. Betul. Ada yang mengatakan saya udah yakin, berarti saya nggak perlu sholat lagi. Ini makna yakin sini. Kenapa yakin? Karena saya yakin masuk surga. Al yakin itu al maut. Kematian. Sampai datang kematian. Kalau udah mati udah selesai. Berarti sebenarnya hijrah itu anti gagal ya. Kalau gagal coba lagi. Betul. Insyaallah. Nggak ada batasannya. Ya. Baik Ustaz, kemudian bagaimana kita tahu bahwa kita sudah cukup dalam, ya mungkin kalau tadi kita hijrah ada targetnya mungkin sholat ya, mungkin berjamaah atau naik level lagi. Nah batas cukup itu gimana? Saya udah cukup segini karena saya sudah sampai level ini misalnya, nanti gimana saat itu? Sebenarnya nggak ada sih istilah cukup dalam menjadi baik tuh nggak ada. Masya Allah. Makanya kita minta bimbing terus daripada Allah. Makanya doa Rasulullah SAW, wafiqni lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah berikan taufik kepada saya kepada hal-hal yang engkau ridai, yang engkau cintai. Jadi nggak ada istilah oh sampai tahap ini nggak ada. Makanya sebagaimana ayat tadi sampai meninggal. Proses perubahannya itu sampai meninggal. Makanya jangan berubah secara terkejut. Langsung berubah akhirnya nggak tahu, padahal
dia perubahan sedikit sampai nanti waktu yang telah dijanjikan selesai, baru selesai. Masya Allah. Nah, ini menarik nih sahabat Fourpreneur, dari tahapan kita melalui perubahan, kemudian memilih teman ya, kemudian memiliki target dan sebagainya. Tapi gini juga Ustaz, kadang waktu kita udah berubah, kawan gangguin kita. Kok soalin kali ya. Betul. Padahal dulu kayak gini gitu ya. Nah, betul. Ini juga perlu nih Ustaz, gimana ya? Cara kita memberikan itu penjelasan kan ya. Konsekuensi daripada jalan yang kita pilih. Setiap jalan ada kendala, ada rintangan, ada resiko. Nggak ada jalan yang mulus-mulus sekali, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi memang sih fenomena yang terjadi sekarang, misalnya kita udah sering sholat, sekawan kita belum sholat, gimana? Kamalim, baik kaduk le no, jangan duduk lagi di sini misalnya, karena memang sudah berubah. Jadi gimana kita sikapi ini? Ya kita harus tahu yang namanya setiap jalan yang kita pilih itu pasti ada ujiannya. Bahkan Rasulullah pernah ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Ayyun nas asyaddu bala'an. Maka Rasulullah menjawab, al-anbiya, para nabi itu paling berat tuh. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah setelahnya, fayubtalar rajul ala hasabi dinihi. Setiap orang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Inka nafi dinihi sulban, kalau agamanya kuat, agamanya kokoh, ishtadda bala'u, makin berat ujiannya. Kalau agamanya lemah, rapuh, maka diuji juga, nggak ditinggal, tetap diuji juga, tapi sesuai dengan kadarnya, kadar agamanya. Kita harus ingat ada yang namanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana, apa yang mesti kita lakukan dengan ujian tersebut? Tetap perintah berbuat baik itu berlaku. Jangan sampai gara-gara perbuatan tersebut kita tinggalkan berbuat baik kepada orang-orang. Oke, baik, insyaallah Ustaz. Nah, jadi ini sedikit lagi Ustaz, dalam tema ini kadang ada juga suasana ya ekstrim ya. Kalau kita sudah hijrah lalu kemudian punya menghakimi. Nah, gimana sih gambaran sebenar-benarnya kita hijrah itu? Apakah ganti cover ya, ganti pakaian, atau mungkin kalau sebelumnya mungkin tampilannya nggak syariah, sekarang buat syariah, itu apakah sebatas itu Ustaz? Ya, memang salah satu penyakit yang paling banyak yang kita nampak yaitu apa? Ketika hijrah itu jadi lebih keras, lebih ini, itu sebenarnya nggak betul. Orang kalau udah berubah menjadi lebih baik, sifat rahmatnya itu lebih dominan. Sifat sayang kepada sekelilingnya itu lebih dominan. Ketika melihat orang yang mungkin belum baik, atau melihat orang yang kadang-kadang dengan sesuatu yang dia ingkari, bagaimana caranya? Yang pertama keluar, yang pertama timbul adalah sifat sayang. Sayang dulu. Bukan ketika melihat orang yang berbuat jahat, masuk neraka kamu. Enggak. Rasulullah diutus satu misinya, rahmatan lil alamin. Coba bayangkan Rasulullah ketika lihat orang bermaksiat, langsung beliau vonis seperti itu, gimana keadaan umat? Jadi tugasnya itu pertama, rahmat dulu. Ya Allah, dulu mungkin saya seperti itu juga ya Allah. Tapi sekarang alhamdulillah Engkau beri hidayah kepada saya ya Allah. Saya berubah. Engkau mampu juga berikan hidayah kepada dia ya Allah. Saya sayang dia ya Allah. Kalau kami masuk surga sama-sama kan nikmat. Mendoakan mendoakan. Jadi betul-betul kita berusaha agar ketika kita sudah hijrah, orang-orang yang dulunya mungkin sama seperti kita juga bisa merasakan hal yang sama yang pernah kita rasakan. Jadi, kalau semuanya masuk masjid, semuanya jadi baik, kan makin baik tempat kita. Tapi kalau yang ini kita singkirkan, semuanya, ya nggak enak hidup sendiri. Masya Allah, luar biasa sahabat Fourpreneur. Jadi saya pernah mendengar suatu kalimat dulu dari guru, bahwa ada cerita ketika seseorang mengadukan kawannya ke syekh ya. Syekh, kawan saya nggak sholat, apa hukumnya? Tiba-tiba syekhnya menangis. Masya Allah ya. Tugas kamu bukan menghukum dia, tapi adalah menggandeng tangannya, bawa dia ke masjid. Masya Allah. Jadi saya teringat sekali itu kalimat itu ya. Jadi ini memang fenomena ini perlu kita ingatkan, bahwa mungkin saat kita sudah baik belum tentu kita lebih baik ya. Itu saya pernah juga melihat di dalam kitab ada cerita. Jadi ada seorang ahli taat, terkenal dengan ketaatannya.
bajunya bersih, bajunya rapi, diikuti oleh orang, wangi. Ketika dia jalan semua orang ikut. Masya Allah. Ya kan pada umumnya orang-orang baik seperti itu, Ya, orang ramai taat seperti itu. pengikutnya. Diikuti oleh banyak orang, senang orang. Ada satu lagi ahli maksiat yang terkenal dengan kemaksiatannya. Semua orang kenal dia ahli maksiat. Apa yang terjadi? Ketika ahli taat ini jalan, ahli maksiat ini duduk di pinggiran jalan. Ketika duduk di pinggiran jalan, terdetik di hati daripada hati aja, ahli maksiat ini, saya ingin berubah. Karena semangat betul dia langsung masuk ke dalam barisan tanpa disadari, dia berjalan begitu cepat sampai berada di sisi ahli taat. Udah berada nih ahli taat, di sini ahli maksiat. Ketika berjalan apa yang terjadi? Di situ terjadi peristiwa. Si ahli taat lihat, ahli maksiat samping saya. Enggak rela saya samping ahli maksiat. Masya Allah. Timbul kesombongan Di dalam hatinya ya. Timbul kesombongan, akhirnya apa? Dia ingin mempercepat langkahnya, nggak sudi ada tukang maksiat di samping saya. Si ahli maksiat ketika tersadar, kok saya di samping dia, kok di samping dia nih, saya nggak layak di samping dia nih. Terasa dirinya merasa hina karena banyak betul maksiat yang dilakukan, dia malu, dia mundur. Jadi dalam peristiwa tersebut, dalam detik itu satu maju, satu mundur. Allah berfirman, innahuma yasta'nifani min jadid. Ya, wahai malaikat, saksikanlah dua orang ini mulai lagi dari nol. Masya Allah. Ahli taat dihapus kebaikannya gara-gara sombong, ahli maksiat dihapus maksiat-maksiatnya gara-gara dia mau kembali kepada Allah. Maka kalau kita udah berubah, misalnya alhamdulillah Allah bimbing saya kepada kebaikan, ingat itu karunia daripada Allah, bukan karena kekuatan kita. Masya Allah. Maka tugas kita bagaimana? Kita minta juga, kita usaha juga agar orang-orang juga bisa menjadi lebih baik. Masya Allah. Gitu sahabat Fulcorners. Ternyata kalau kita mau baik itu nggak bisa sendirian, ngajak-ngajak orang. Ya sudah. Jangan gotong royong aja ngajak orang. Iya kan, jangan gotong royong aja orang, jangan bukber aja gotong royong, tapi semuanya yang punya niat baik itu harus bareng-bareng. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sudah banyak hal, dan sahabat Fulcorners mungkin ada beberapa pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya yang sudah dihimpun oleh tim kita. Barangkali mungkin nanti kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan ringan Ustaz dari pemirsa ini. Ini ada sekitar 5 pertanyaan Ustaz. Boleh dipilih Ustaz yang mana mau dijawab? Iya. Silakan Ustaz. Ustaz baca? Saya baca. Boleh. Atau saya yang mencoba tadi saya jawab. Oke. Sahabat Fulcorners, alhamdulillah di sesi kita sekarang sudah ada satu pemirsa yang bertanya kepada tim kita, dan sekarang kita bacakan Ustaz. Mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili juga yang tidak sempat bertanya di akun channel kita ini. Nah Ustaz, kalau aku udah niat hijrah tapi lingkungan tidak support, harus gimana ya? Apa ganti circle Ustaz? Masya Allah. Ganti circle, ini bahasa anak muda sekarang Ustaz, circle ya. Oke Ustaz. Iya. Kalau sudah berubah, lingkungan nggak cocok, apa harus ganti circle? Circle, ya. Jadi jamaah atau Fulcorners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang konsekuensi hijrah ya ada ujiannya. Ada ujiannya. Yang pertama, yang terbaik bagi kita bagaimana kalau kita bisa mengubah circle kita tersebut. Bukan ganti dulu. Bukan mengubah kitanya saja. Jadi kita udah hijrah. Paling utama kalau kita bisa membawa circle kita tersebut kepada kebaikan juga. Jadi bareng-bareng semuanya. Betul. Ada loh orang yang kuat yang memang dia ini memang punya pengaruh. Walaupun sebenarnya dia buruk, tapi di lingkungan yang itu dia punya pengaruh. Dia punya pengaruh. Ketika dia jadi baik, dia hijrah kepada baik, dia bukan hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa membawa orang kepada kebaikan. Bisa rombongan ya. Betul. Rombongan kepada kebaikan. Jadi semua circle yang ada sama dia, gara-gara dia baik, bisa menjadi baik. Itu paling utama seperti itu. Banyak kita lihat sahabat-sahabat dulu, ketika ada pimpinan sukunya masuk Islam, satu sukunya masuk Islam.
Jadi bukan dia malah, oh saya udah masuk Islam, saya tinggalkan suku saya. Berarti ada cara khusus kah seperti itu? Ini ada orang-orang yang memang punya pribadi yang memang punya pengaruh dia. Kan ada orang yang memang kata-katanya didengar, ada orang yang diikuti. Coba aja public figure berubah. Iya, tokoh misalnya, artis misalnya, selebgram misalnya, artis misalnya, pemain olahraga misalnya, dia berubah, itu fansnya ikut, banyak berubah. Habib misalnya. Iya, Habib Nurmagomedov. Iya. Itu ketika dia syiarnya berubahnya lewat di olahraga, semuanya betul-betul banyak yang berubah. Iya. Ada orang yang kuat yang seperti itu. Tapi nggak kita pungkiri, ada juga orang yang lemah. Iya. Dia mau hijrah. Tapi ini saya nggak kuat nih kalau berada gitu, di lingkungan ini gimana? Gimana nih di lingkungan nih? Maka bagaimana? Dia lebih tahu bagaimana keadaan diri dia. Kalau seandainya dia tetap di lingkungan tersebut akan membahayakan bagi kebaikannya, maka bagaimana dia cari tempat yang baru. Itu pernah ada kisah di zaman Nabi dulu, ketika Rasulullah cerita tentang seorang pemuda yang bunuh 99 orang. Bunuh 99 orang, dia menyesal, kemudian dia tanya kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadahnya bilang, oh kamu nggak ada taubatnya, nggak ada, 99 orang mati di tangan kamu. Marah dia, dibunuhnya lagi. Akhirnya tanya ke seorang ahli ilmu, kemudian ditanya, kenapa nggak dari dulu? Diceritalah keadaannya. Saya memang hidup di kampung atau di tempat yang memang semuanya ahli maksiat, sehingga maksiat itu terasa udah biasa. Udah biasa. Akhirnya dinasihati sama ahli ilmu ini untuk hijrah, untuk tinggalin tempat maksiat itu tadi, menuju tempat yang lebih baik. Belum sampai ke tempat yang baik, di tengah jalan meninggal. Belum sampai. Tapi Masya Allah, Allah betul-betul inginkan kebaikan bagi dia, sehingga diberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Sahabat Furqaners, ternyata ya tips yang tadi itu tentunya bisa di kalau kita lihat keadaan kita mampu mengubah orang, maka sebaiknya jangan tinggalkan circle, ajak mereka bareng-bareng. Tapi kalau belum mungkin kalau persiapkan mental dulu ya. Nanti pas waktu ajak lagi gitu ya. Masya Allah. Satu lagi Ustaz, ini kayaknya masih ada pertanyaan mungkin kita tanya dari pemirsa. Masya Allah, sahabat Furqaners, kita baca soal dari penonton yang kedua. Ustadz, kenapa sih euforia perayaan tahun baru Islam nggak seramai tahun baru Masehi? Ya ini luar biasa, betul, ini ya. Betul, ini. Biasa aja kan. Padahal waktu tahun baru, padahal bukan anjuran agama, kok banyak sekali kan yang memeriahkannya seperti itu. Ya memang tanda-tanda akhir zaman kan. Ya memang kita udah betul budaya kita, kehidupan kita, semuanya memang kayaknya nggak ada filter lagi, susah. Kita lupa dengan identitas kita lupa. Jangankan perkara yang wajib, yang hari-hari saja kadang-kadang banyak ditinggalkan. Ya itu sebabnya kenapa? Karena memang kaum muslimin lupa dengan jati dirinya. Lupa dengan jati dirinya. Padahal itu nikmat besar loh, kita dapat kalender sendiri. Itu bukan perkara mudah untuk membuat penanggalan sendiri. Bukan perkara mudah, susah tuh. Kalau contoh misalnya zaman sekarang saja kita sholat, misalnya kita sholat subuh, itu di Mekah kan belum subuh. Kalau menurut beda zona waktunya. Menurut waktu sekarang kiblatnya kemana? Ke Inggris. Kan ada GMT. Padahal kalau kita cek dalam Islam, sebenarnya yang pertama ngelaksanain sholat subuh di Arab dulu atau di tempat kita dulu? Yang beda waktunya beberapa jam itu ya. Seharusnya kan Islam turunnya di sana dulu, nyebar, baru sampai kita. Seharusnya mereka duluan daripada kita. Kok sekarang kita lebih duluan daripada mereka? Nah, makanya dulu pingin dibuat kiblat poros waktu ibadah adalah misalnya di Mekah. Tapi susah nih, nggak bisa. Merubah kebiasaan orang, nggak bisa rubah semua satu, nggak bisa nih, susah. Makanya yang sudah ada ini penanggalan nih. Tapi kita lupa, kita lalai, kita merasa ya nggak ada istimewanya.
Iya. Padahal ini perkara besar, karunia besar yang Allah kasih ke kita. Nikmat yang besar ya. Besar nih. Memang cara merayakannya ya bukan dengan euforia yang bersifat formalitas saja, yang nampak-nampak saja, tapi diwujudkan betul-betul kita bisa berubah tahun baru ini betul-betul menjadi lebih baik. Itu intinya di situ. Tapi ya kita buat perayaan ini ya sekedar mengingatkan kita memang kita harus tahu waktu nih kaum muslim ini. Nggak mungkin kita lupa dengan waktu, nggak bisa nih. Waktu jalan terus, terserah mau dunia perang, mau damai, mau apa, dia berjalan terus. Makanya diingatkan, kita udah tua nih, 1447 Hijriah. Maka ya usahakan kita kenal betul. Inilah sebab kenapa kita euforianya nggak seperti tahun-tahun yang Masya Allah. Begitu sahabat Fulcorners. Jadi memang apa yang terlihat itu sebenarnya ada pada pemahaman yang terdalam pada diri kita. Barangkali mungkin umat Islam sebab hari ini begitu tidak lagi menyadari tidak lagi memahami bahwa apa yang Allah perintahkan dalam hitungan kalender Hijriah itu punya makna-makna yang memang kita harus hidupkan untuk kita jadikan bagian dari aktivitas kita. Baik, Ustaz, yang terakhir satu lagi, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan yang menarik. Masya Allah. Silakan, Ustaz. Oke, Ustaz. Nah, ini pertanyaan satu lagi kita baca. Ustaz, kalau pernah hijrah terus kambuh lagi. Nah, itu Masya Allah. Apa masih ada harapan buat ngulang kembali? Restart ulang. Ya. Jadi harapan itu selalu ada. Iya. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, harapan tuh nggak pernah tertutup. Nggak pernah tertutup. Harapan tuh terus terbuka. Harapan tuh lebih baik saya. Betul. Jadi jangan sampai, aduh saya udah hijrah, kemudian balik lagi, hijrah, balik lagi. Ini Allah, jangan kayak inilah, marah Allah sama saya nanti. Saya nggak jadi hijrah lah. Nah, ini nggak. Selama kita masih hidup, jangan pernah putus harapan dengan kebaikan. Jangan pernah. Walaupun kita punya dosa-dosa besar. Betul. Makanya kalau kita tawaf misalnya, itu di depan pintu Ka'bah itu kan ada yang kalimat tuh. Apa kalimatnya? Yaitu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, Allah masih panggil orang yang bermaksiat kepadanya, yang durhaka kepadanya dengan hamba-hambaku, masih dianggap sama Allah. Yang telah melampaui batas terhadap dirinya. Betul. Apapun kemaksiatan yang pernah dilakukan, walaupun dah lost dia, apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dengan kasih sayang Allah. Jadi nggak ada istilah tertutup pintu, tuh nggak ada. Terbuka terus, jangan pernah putus harapan. Kalau kita cek di dalam hadis kursi, ada hadis kursi, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Tidaklah kamu mau berdoa kepadaku dan berharap. Doa sama harap, aku ampuni semuanya, aku ampuni. Enggak pernah peduli Allah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Wahai hamba-hambaku, kalau dosa-dosa kamu membumbung tinggi sampai ke langit, bumi sama langit ini penuh dengan dosa kita. Belum ada orang yang sampai langit. Tapi dosa kita penuh. Langit sama bumi ini tenggelam kita. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu tersebut? Sumastaghfartani, kalian mau istighfar, minta ampun kepadaku, ghafartulak, aku ampuni semuanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau kalian mau datang kepadaku walaupun dengan membawa dosa sebesar bumi ini, tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a. Syaratnya satu saja. Kita datang kepada Allah dengan enggak menyekutukan Allah. Masyaallah. Apa kata Allah? La ataituka, aku yang akan mendatangi kalian. Allah. Bi qurabiha maghfirah, dengan membawa keampunan sebesar itu pula. Jadi memaafkan, mengampuni bagi Allah mudah. Allah enggak butuh kepada amalan kita. Allah enggak mendapatkan mudarat gara-gara dosa kita. Kita yang butuh kepada Allah. Makanya jangan pernah bosan. Ketika hijrah kok kambuh lagi, hijrah kambuh lagi,
kamu lagi. Jangan pernah bosan dengan rahmat Allah. Masya Allah. Jangan pernah bosan. Luar biasa, sahabat Furqaners. Dan inilah mungkin sesi yang luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung. Dan sudah hampir lebih kurang 40 menit kita sudah bersama dengan kesempatan ini Ustaz, dan sudah banyak hal yang kita sudah obrolan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Luar biasa obrolan hari ini, mungkin kita bisa menyadarkan diri kita bahwa banyak hal yang perlu kita lakukan ya, seperti tadi memaknai hijriyah, kemudian melakukan evaluasi, memperbaiki diri kita dari hal yang biasa yang buruk kepada yang baik, dan kemudian memilih lingkungan, capaian-capaian apa yang perlu kita perbaiki dalam ibadah kita dan selanjutnya. Alhamdulillah luar biasa Ustaz, kita sudah tiba di terakhir di kesempatan podcast ini, kesempatan untuk memperbaiki diri dalam rangka hijriyah. Mungkin sebagai penutup saat di sesi ini, mungkin ada closing statement bagi kita semua di kesempatan yang mulia ini Ustaz. Sahabat Furqaners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang hijrah, kita berpindah dari sesuatu yang buruk kepada yang baik. Seorang muslim itu tidak pernah ridha ya. Dengan keburukan gak pernah ridha. Dia selalu ingin hari-harinya lebih baik terus daripada hari-hari sebelumnya. Itu seorang muslim. Jadi memang seorang muslim ini selalu berusaha agar menjadi lebih baik dan gak akan pernah berhenti. Karena tahu memang kehidupan dunia ini bagi seorang muslim adalah tempat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Maka jangan pernah menyerah sahabat yang hijrah. Jangan pernah menyerah semua orang yang ingin menjadi lebih baik, karena sesungguhnya Allah menjanjikan banyak kebaikan bagi orang-orang yang mau datang kepadanya dengan berubah dari keburukan menjadi baik. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukran jazakumullah Ustaz. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini apa yang kita sudah berkah. Amin. Dan saya selaku moderator undur diri atas kesempatan yang mulia ini. Hadanallahu kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.